Selamat datang di Wisma Sri Kandi, rumah belajar untuk kaum muda. Kali ini kita berdiskusi tentang kiprah NGO dalam kampanye penolakan pembiayaan batubara di Indonesia. Nah, baru-baru ini tanggal 5 Juli ya. 5 Juli kita itu baru merayakan hari ulang tahun Bank Nasional Indonesia atau BNI. Nah, apa sih yang terjadi dengan BNI kan gitu. Nah, mungkin kita aku baca dulu latar belakangnya ya. Jadi ada 4 bank terbesar di Indonesia membuat klaim publik bahwa mereka mencoba mempraktikkan perbankan hijau. Yang dimaksud dengan perbankan hijau dan berkelanjutan. Nah, setelah perjanjian Paris 2015 nih, ini udah 2022. Kita lihat apa yang sudah ditandatangani mereka benar dilaksanakan apa tidak. Nah, mungkin nanti sama-sama kita bercerita. Namun mereka terus memberikan uang kepada industri batubara meskipun adalah oleh 4 bank terbesar di Indonesia. Nah, ini apakah itu termasuk dalam perbankan hijau dan berkelanjutan yang mereka usung? Sudah memenuhikah unsur-unsur tersebut? Nah, itu yang ini. Nah, produksi batu bara tahunan Indonesia naik dari 461,4 juta metrik ton menjadi 606,8 juta metrik ton. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada periode yang sama terjadi peningkatan ekspor batubara tahunan dari 2.286,9 juta ton menjadi 315,9 juta ton. Nah, kita cerita tentang lembaga keuangan kita ini. Lembaga keuangan termasuk bank berkontribusi terhadap peningkatan jumlah ekspor batubara ini. Nah, ini ada sebuah laporan yang ditelusuri oleh LSM internasional lainnya yang menemukan bahwa setidaknya 16 lembaga keuangan nasional dan multinasional di Indonesia secara finansial terkait dengan 70 produsen batu bara nasional antara Januari 2019 dan November 2021. Nah, persoalannya apa? Persoalannya apa? Kok mesti disoroti 16 lembaga keuangan di Indonesia mendanai 70 produsen batu bara. Nah, mungkin adik-adik nanti bisa menjawabnya. Nah, saat ini saya sedang bersama Rimba dan Haji Surya Abdi. Nah, Rimba itu merupakan dari Fossil Free ya, Fossil Free North Sumatera. Nah, ini juga penggiat lingkungan, para kampanye muda. Nah, Aji yang juga merupakan salah satu skot dari Sri Kandi Lestari dan juga tergabung di Fossil Free. Dia juga merupakan skot pengkampanye di di Sri Kandi Lestari. Nah, mungkin Rimba, aku bisa bertanya deh ke dirimu, kenapa sih kok jadi persoalan kalau BNI itu melakukan pendanaan terhadap
industri ekstraktif. Yang kita ketahui itu misalnya para penambang batu bara atau di PLTU-nya. Mungkin Rimba bisa menjelaskan apa sebenarnya persoalannya di situ gitu. Ya, terima kasih Bu Mimi atas waktunya dan kesempatannya. Itu BNI kan dia mendanai energi kotor batu bara yang ini bakal menyebabkan bencana yang terus-terusan. Karena dengan bank-bank ini mendanai energi kotor batu bara, otomatis kerusakan lingkungan makin masif. Dan tambang-tambang makin luas dan PLTU pun semakin berdiri nantinya kan. Nah, inilah sebuah ancaman sebetulnya untuk kita semua. Dan seharusnya Bank BNI itu bisa mengalihkan dananya itu untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Bukan lagi dia melakukan kerusakan atas nama green economy itu sendiri kan. Jadi pergerakan atau program dari BNI ini seperti dia omong kosong gitu untuk memberikan pemulihan lingkungan. Mungkin begitu menurut aku, Bu Mimi. Oke, jadi sama artinya bahwa batu bara itu dari hulu ke hilir itu bermasalah. Di hulunya itu membunuh anak-anak dengan lubang-lubang tambang yang menganga, yang siap menenggelamkan orang-orang. Karena apa? Nggak ada reklamasinya di situ. Jadi lahan masyarakat digusur, ruang wilayah kelolanya dihabisi atas nama tambang. Karena undang-undang Minerba itu menyebutkan salah satu pasalnya bahwa wilayah tambang itu darat, laut, salahnya udara nggak masuk. Kalau udara bisa ditambang, mungkin ditambang juga. Darat, laut, dan sungai-sungai pun bisa ditambang. Jadi siapapun tidak boleh menolak, karena jika menolak akan dipidana. Begitu salah satu pasal bunyi pasal di Undang-Undang Minerba yang sangat luar biasa. Nah, ini yang membuat krisis iklim menjadi-jadi. Sepertinya kalian itu pernah melakukan pemantauan, benar nggak? Ya, betul itu, Bu. Benar. Nah, mungkin Rimba itu bisa bercerita. Gimana sih pemantauan itu yang terjadi, apa yang terjadi di tingkat tapak akibat dari industri ekstraktif batu bara. Karena yang kalian pantau kemarin itu, kalian ambil datanya itu adalah di PLTU Pangkalan Susu. Apa yang kalian dapat di sana? Dan cerita-cerita apa yang kalian dapat yang mungkin bisa di-share di sini. Silakan Rimba, sebelum ke Aji nantinya. Siap, terima kasih Bu Mimi. Jadi kemarin itu kan pemantauan di Pulau Sembilan ya. Itu pertama kali melakukan pemantauan di Pulau Sembilan, bertemu dengan Pak Munawar, salah satu ketua kelompok nelayan di sana, dan kami mendapatkan cerita yang menarik dari Pak Munawar itu, bahwasanya dia itu memiliki perasaan yang udah jengkel dengan PLTU ini karena kehidupan mereka di lautan itu sudah mulai terancam karena limbah-limbah dari PLTU, bottom asnya itu udah mencemari lautan, sehingga ikan-ikannya itu mulai berenang menjauhi pinggiran, jadi ke tengah laut lah ikan-ikan itu. Dan bukan hanya Pemunawar aja rupanya, masih banyak nelayan-nelayan di sana di Pulau Sembilan itu yang
memiliki rasa yang sama. Sama-sama mereka itu semacam terampas ruang hidupnya akibat berdirinya PLTU. Bahkan ada salah satu warga di sana di Pulau 9 itu pernah diancam oleh pihak PLTU, diancam karena dia mendekat perairannya untuk mancing ikan, dan pihak PLTU mengusirnya dengan tembakan peringatan gitu kan. Ini konyol sebetulnya, konyol, dan pihak PLTU menganggap nelayan ini ingin mencuri sesuatu barang di PLTU. Kalau secara logika kita berpikir ya kan, mana mungkin sih nelayan ini mengambil barang, yang ada nelayan ini mengambilnya ikan. Nah, itu dari sektor kelautan. Di sektor pertanian, kami menjumpai namanya Pak Min. Nah, Pak Min ini dia bercerita cukup asik lah. Dia juga merasakan pertaniannya itu gagal panen, sering banyaknya hama. Nah, permasalahannya untuk di sektor pertanian ini, masyarakat di sana agak takut, agak ragu untuk melawan. Karena mereka tidak memiliki data yang konkret kan. Data ilmiahnya mereka tidak mendapatkan. Tapi kalau merasakan dampak langsungnya, mereka sudah merasakan dampak langsungnya gitu. Hanya kurang data-data ilmiah yang untuk menguatkan mereka melawan gitu. Nah, tidak hanya di sektor kelautan dan perikanan, namun di sektor kesehatan ini juga mengancam rupanya. Kami menjumpai di sana di Pulau 9 ada anak-anak itu kena penyakit kulit. Dia sampai gatal-gatal, mengeluarkan nanah. Ini kan sungguh mengerikan gitu. Seram lah, seram. Nah, di Desa Sesiur, ini nyebrang lagi dari Pulau 9 kan. Itu juga cukup mengerikan di sektor kesehatannya, anak-anak sampai harus bergantungan dengan obat-obatan agar penyakitnya ini tidak timbul kembali. Ini udah hal yang seram gitu untuk anak-anak, dia kecanduan obat-obatan kimia. Bagaimana nanti dia besarnya kan gitu. Di sektor pertanian juga ya hampir rata-rata masyarakat di Kecamatan Pangkalan Susu mengalami gagal panen, dan akhirnya mereka beralih profesi menjadi pedagang, buruh kasar, dan lain-lain. Mungkin begitu Bu Mimi, singkat cerita dariku saat pemantauan di Kecamatan Pangkalan Susu di dekat PLTU sana. Saya kembalikan. Oke, aku tertarik dengan Aji. Kampanyenya itu apa namanya? Cinta tak terbalas. Romantis banget. Cinta tak terbalas. Jadi kalau kita orang tua yang mengatakan itu cinta pohon kelapa, awak cinta dia tidak apa-apa, itu kita setengah mampus cinta pada BNI gitu ya kan, tapi BNI-nya nggak ngerasa tuh gitu, kalian mau mati mati aja, yang penting gua untung gitu. Nah mungkin Aji bisa menjabarkan kenapa apa itu dengan cinta tak terbalas, dan argumen Kok ngelek Rimba? Sabar Jang. Keluar ya? Hah? Oh, enggak. Apa nggak stabil tulisan lagi? Iya kok. Oh, jaringan kayaknya nih. Jaringan bermasalah. Bentar aku apa dulu ya? Aku telepon dulu. Bujang, gimana kabarnya Bujang? Sehat Rimba. Gimana di sana? Kayak udah jadi
aktivis lingkungan itu Bapak. Alah. Awak sehat-sehat BPJS-nya nih, Jang. Kalau aktivis lingkungan belum, masih jadi mahasiswa awak nih, mahasiswa amburadul. Bisa tuh. Bisa postgrad itu nanti apa orang Oke, ini kan itu percaya ya saya. Udah mau pesta rakyat yang ketiga aja nih ya kan. iya Sedap parah. kali advenbook ini. Oh, mas saya 300 juta. Dari mana itu? Gimana saya sama kapten sama ketua. Halo. Sehat-sehat. Kapten sehat. Sehat semua di sini kawan-kawan. Gimana nih masa nggak ada yang nonton satu orang doang? Jadi gimana? Iya. Jadi gimana tuh? Hmm. Ya sinyal di sana yang kita tunggu dulu ya. Tunggu mereka masuk. Suaraku ada, brother? Ada dengar suaraku? Ada bang, masuk suaranya bang. Oh, kita nunggu orang itu masuk dulu ya. Sinyalnya nanti bermasalah. Halo, sempat terlempar tadi ya. Iya. Iya, Bu. Oke, tadi udah ini kan? Pertanyaannya tadi tentang cinta tak terbalas itu mungkin bisa dijabarkan. Aji, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mimi atas kesempatannya. Jadi kemarin di kampanye saat hari ulang tahun Bank BNI itu kan saya sempat berorasi tuh mengenai cinta yang tak terbalas. Jadi apa sih makna dari cinta tak terbalas itu sendiri kan? Nah, kita sebagai rakyat Indonesia kan sudah wajib lah mencintai produk-produk negaranya sendiri kan, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kita wajib mencintainya. Dan itu tak terkecuali dengan BNI. Kita sayang dengan Bank BNI. Kita nggak mau Bank BNI itu hancur. Saking kita sayang dan cintanya dengan Bank BNI. Kita menabung di situ. Kita taruh uang kita untuk mempersiapkan masa depan kita. Untuk mempersiapkan masa depan kita dan masa depan anak-anak, bahkan cucu kita ke depannya. Tapi yang dilakukan mereka itu kebalikan daripada yang kita lakukan. Mereka malah mau menghancurkan kita. Mereka malah mau menghancurkan masa depan kita, masa depan anak kita. Dengan menaruh uang-uang yang kita titipkan kepada mereka. Itu bukan uang mereka sebenarnya. Itu uang kita yang kita titipkan kepada mereka. Kita menitipkan uang kita kepada mereka dan mereka menggunakan uang titipan tersebut untuk mendanai yang jelas-jelas sangat merusak lingkungan. Jelas-jelas sangat mempengaruhi iklim. Karena kita tahu sendiri batubara, perusahaan PLTU batubara adalah perusahaan terbesar yang menyumbang di kampus gas emisi karbon di udara. Dan itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan bumi kita. Nanti lagi ya Mari Mbak, lagi apa nih, ada dapat membuat global warming dan sebagainya. Bahkan
seperti yang Bung Rimba tadi jelaskan, para nelayan sudah kehilangan ruang hidupnya, anak-anak ketergantungan obat, bahkan para petani sudah beralih profesi. Tidak sedikit juga yang menjual sawah mereka, menjual sampan mereka untuk menyambung hidup. Sehingga mereka ya bekerja serabutan, bahkan ada yang merantau ke Aceh, ada yang merantau ke Binjai dan segala macam. Itu akibat dari apa? Itu sedikit banyaknya ada campur tangan Bank BNI tercinta kita. Udah itu saja Bu Mimi. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, sebenarnya miris sih kalau mendengarnya, sedih kita. Kita menitipkan uang. Kita menitipkan uang di bank BUMN. Karena ketika kita menitipkan uang di bank swasta, wanti-wanti diingatkan, hati-hati. Jangan menitipkan uang di bank-bank yang tidak dijamin oleh negara. Ketika bank tersebut pailit, uang kita tidak kembali. Benar kan? Kita titipkanlah uang kita ke bank BUMN. Bank BUMN menitipkan, kita titipkan uangnya, uang kita dihimpun di situ. Jika tidak salah itu ada 166, benar nggak? 166 perguruan tinggi se-Indonesia yang bekerja sama dengan BNI untuk menyimpan uangnya atau memasukkan uang sekolahnya, membayarnya melalui BNI. Sama artinya menghimpun ya, menghimpun uangnya. Lalu uang itu digunakan untuk pembiayaan perusahaan-perusahaan oligark yang justru merusak lingkungan, yang justru akan merusak masa depan kita, juga akan merusak bumi ini. Jadi di mana letak ekonomi berkelanjutan? Kalau bumi ini hancur, udah nggak lanjut lagi, karena hancur semua. Nah, mungkin itu narasi yang bisa dikembangkan. Paham nggak? Apakah anak-anak muda itu paham dengan situasi saat ini tentang krisis iklim ini? Mungkin coba Aji bisa nggak menjawabnya? Seberapa dalam anak-anak muda itu memahami tentang krisis iklim ini? Seberapa dalam anak muda? Ya, gimana ya? Kita bicara tentang anak muda yang di sekitar saya. Seperti saya, Bung Rimba, dan teman-teman yang lainnya, kami cukup paham soal krisis iklim tersebut. Untuk itulah kami bergerak bersama-sama untuk menolak adanya PLTU batubara. Kami ingin mendorong transisi energi. Transisi energi itu, kenapa kami ingin mendorong transisi energi? Karena itu sangat ramah lingkungan ketimbang hasil polusi yang dihasilkan oleh batu bara. Kenapa enggak kita ke situ saja? Kenapa BNI harus menghabiskan uangnya untuk mendanai PLTU batu bara? Kenapa mereka tidak menginvestasikan uang tersebut untuk peralihan energi? Untuk ke energi surya misalnya, atau angin. Bukankah itu jauh lebih manusiawi? Bukankah itu jauh lebih ramah lingkungan? Lebih aman untuk kesehatan kita semua. Itu saja, Bu Mimi. Oke. Jadi kan hasil riset Badan Nasional tentang kebencanaan bahwa banyak bencana yang terjadi di Indonesia ini itu diakibatkan oleh krisis iklim.
Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak mampu menurunkan suhu panas bumi, maka di tahun 2030 pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil ataupun pulau-pulau terluar di Indonesia itu akan tenggelam. Maka akan sangat dikhawatirkan daerah pesisir. Nah, kalau aku salah, mungkin bisa disanggah atau mungkin bisa ditambahi. Kalau aku melihatnya, sepertinya agak kurang seksi pembahasan tentang krisis iklim oleh anak-anak muda. Anak-anak muda kayaknya lebih seru ini membahas tentang gadget ya, game, dan lain sebagainya. Gadget, game, dan lain sebagainya. Nah, persoalan cuaca masih beranggapan bahwa itu memang sudah diatur sama ya di sana, sama yang kuasa gitu. Jadi persoalan bencana masih beranggapan bahwa karena Tuhan memberi bencana, maka ya kita nikmati saja lah dulu bencana itu, kan gitu. Karena itu kuasa Tuhan, jadi kita tidak bisa menolaknya. Padahal ada sebab akibat. Keseimbangan yang tidak yang sudah terganggu itu mengakibatkan bencana. Misalnya ketika bencana banjir datang, nggak usah dulu masyarakat awam, pejabat kita aja bilang gini, kok lawang hujan terus menerus, ya banjir lah. Betul nggak? Siapa yang bisa menolak hujan? Enggak. Siapa yang bisa menolak hujan? Orang hujan terus menerus ya banjir. Dulu juga hujan terus menerus, tapi nggak banjir gitu. Karena apa? Daya dukung lingkungannya yang sebenarnya memang sudah rusak, sehingga itu tidak mampu menahan lajunya air hujan. Nah, ketika nanti panas beberapa minggu, udah kekeringan. Karena nggak ada daya, pohon-pohon itu nggak ada lagi untuk menyimpan air, untuk menyerap air. Nggak ada cerita sunatullah, air hujan itu, air dari atas itu harus masuk ke dalam bumi, benar nggak Ci? Ya. Bukan sunatullah itu ya. Tapi jadi begitu. Nah mungkin gimana sih menyikapi ini dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk memperbesar kampanye-kampanye kita. Nah, aku melihatnya kampanye kita semalam itu udah cukup bagus ya kan. Cuman memang kurang kurang didukung oleh massa. Meskipun kampanye serasa perang. Kampanye berasa perang. Keliling aparat. Tapi tidak mengapa. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah Bung Rimba, ada nggak upaya atau bagaimana upaya kita, kalian sebagai anak muda, untuk menyadarkan teman-teman kalian untuk terlibat dalam kampanye tentang krisis iklim, termasuk juga kampanye lembaga-lembaga yang mendanai para oligark perusak lingkungan. Gimana ininya? Ada nggak strategi khusus untuk itu? Ya, Bu Mimi. Terima kasih. Aku jawab ya, Bu Mimi. Iya. Aku sepakat juga dengan perkataan Bu Mimi tadi. Anak muda sekarang itu memang kalau kita lihat kebanyakan ya, mereka lebih banyak asik dengan gadgetnya, dengan gamenya.
Namun Bu Mimi, kalau kita ketahui lagi, kaum muda ini sebetulnya sadar. Mereka tahu cuaca ini tuh lagi nggak baik-baik aja. Ini sedang terjadi krisis iklim. Namun mereka kurang untuk didorong melakukan pergerakan. Kalau aku sendiri berpikir dengan strategi menggunakan sebuah bahasa yang sederhana untuk mengkampanyekan krisis iklim ini. Karena ketika kita melakukannya dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh banyak orang, kemungkinan besar orang tersebut akan mau ikut ke dalam pergerakan kita, mau ikut dalam perjuangan kita. Dan yang pastinya dan tentunya ini membutuhkan sebuah konsisten dari diri kita sendiri sebetulnya untuk terus mengkampanyekan krisis iklim hari ini. Mungkin begitu Bu Mimi yang bisa aku sampaikan. Terlempar lagi. Oke, tadi di mana tadi? Baru rimba ya? Iya. Iya Bu, sampai strategi tadi. Oke, strategi. Aku ke Aji sekarang. Aji ini kan kemarin itu ikut melakukan pemantauan ya. Ada beberapa kali kayaknya melakukan pemantauan di tingkat tapak. Nah, mungkin coba Aji terangkan perasaan Aji di sana itu gimana. Terus apa kondisi yang dialami oleh masyarakat di tingkat tapak. Dan apa harapan mereka ketika Aji mewawancarai, pasti ada harapan tuh. Harapan yang mereka tuangkan kepada Aji gitu. Mungkin coba Aji bisa ini. Silakan Aji. Baik, Bu Mimi. Saya kan sudah beberapa kali ya turun ke tapak bersama Bung Rimba juga dengan bersama Mbak Maya. Jadi kami itu ke sana sebenarnya miris melihat kondisi di sana, terutama melihat kesehatan mereka. Ada yang satu keluarga terkena gatal-gatal, ada yang bapaknya terkena paru hitam, ada yang batuk sampai berbulan-bulan bahkan tidak sembuh. Ada yang sampai uangnya itu dihabiskan untuk membeli obat terus-menerus. Sudah setahun lebih dia membeli obat, tapi penyakitnya nggak kunjung sembuh. Dan bahkan saya sempat emosi juga kan, waktu kami berdua, saya dengan Bung Rimba berada di Pulau 9, kami mendengar keluhan nelayan gitu kan. Dia memancing, dia menangkap ikan, tapi malah diancam, botnya mau ditabrak, lalu diberi tembakan peringatan dan segala macam. Saya sebenarnya sudah emosi di situ. Saya ingin sekali rasanya melabrak para orang-orang yang mengancam para nelayan ini tadi. Kan orangnya nggak ada di situ kan, jadi nggak bisa. Kalau harapan mereka ya saat diwawancarai begitu, mereka sebenarnya menaruh harapan yang tinggi kepada kita yang wawancarai begitu kan. Bahkan mereka nggak segan untuk mengajak langsung ke tengah laut. Ayo ikut sama Bapak yuk, kalau Bapak melaut katanya gitu kan. Biar kalian semua tahu kan kondisi di tengah laut itu bagaimana. Biar nggak mendengar hanya dari cerita doang katanya begitu. Jadi harapan mereka cukup besar akan perubahan yang kita bawa. Cuman untuk saat ini yang bisa kami sampaikan cuman kami belum bisa memastikan perubahan besar apa yang bakalan terjadi untuk wawancara ini. Cuman kita tetap optimis saja. Kita tetap optimis akan pekerjaan yang kita lakukan. Insya Allah bakal ada jalannya jika kita pantang menyerah. Itu saja, Bu Mimi. Oke, baik. Nah, ini kan bisa dikatakan bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Benar, Riba? Ya, Bu. Nah, suhu bumi ini sudah sangat tinggi ya. Sangat tinggi.
Jadi apa upaya yang sudah kita lakukan terkait dengan pemanasan global ini? Pemanasan global, krisis iklim, dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan dan untuk mencoba mengatasi krisis iklim yang terjadi? Mungkin Bung Rimba bisa menjelaskan, baru kemudian nanti ke Aji gitu. Ayo Rimba. Siap. Untuk jawab Bu Mimi, upaya dalam menangani krisis iklim ya, upaya yang sudah kita lakukan itu sebetulnya menanam puluhan ribu bibit pohon di pinggir laut Pangkalan Susu sama Pangkalan Brandan, dan menanam berbagai mangrove di sana. Begitu yang kita lakukan dalam mengurangi krisis iklim, mendesak pihak pemerintah maupun pihak bank-bank yang mendanai industri kotor batu bara itu untuk segera berhenti mendanai batu bara, proyek industri batu bara, dan mendesak juga kepada pemerintah agar menerbitkan kebijakan yang pro iklim. Karena dalam menanggulangi krisis iklim hari ini itu diperlukan persatuan bersama, kolaborasi antara pemerintah dengan rakyat seharusnya kan. Namun sampai saat ini kita mendesak pemerintah, namun pemerintah sendiri pun seperti menutup mata dan menutup telinga. Dan hanya sampai di situ mungkin upaya kita yang dilakukan dalam mengurangi krisis iklim hari ini. Mungkin kedepannya kita dapat pola-pola baru, strategi-strategi baru yang bisa mendobrak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro dengan iklim. Mungkin begitu Bu Mimi, saya kembalikan. Ya, oke. Mungkin Aji bisa menambahi apa yang dikatakan Rimba, atau mungkin ada hal yang lebih spesifik yang belum dikatakan oleh Rimba. Aji, ya. Baik, saya tambahin sedikit ya. Jadi kita itu sudah memiliki rencana untuk membangun perpustakaan di Pangkalan Susu. Apa itu tujuannya? Tujuannya agar anak-anak di sana itu punya pengetahuan tentang iklim, tentang krisis iklim. Apa saja sih yang menyebabkan krisis iklim? Apa saja sih dampak yang terjadi jika terjadi krisis iklim? Nah, itu yang ingin kami usung di sana. Jadi kami tidak mau kan perjuangan kita itu terputus hanya di kita. Jadi kita butuh regenerasi dari yang sekarang masih menjadi anak-anak, yang kedepannya mungkin mereka lah yang menjadi tonggak dari pergerakan yang kita mulai dari sekarang ini. Itu saja, Bu. Gimana kalian mau buat regenerasi di sana, sedangkan di sana aja anak-anaknya udah diracuni? Yakin kalian bisa meneruskan generasinya itu di sana? Optimis saja dulu. Benar nggak? Sekali lah udah nih. Paling nggak ada kebijakan yang itu bisa membuat wilayah Pangkalan Susu itu tidak tercemar lagi. Nah, mungkin kita balik ke Pangkalan Susu coba ya. Setelah beberapa kali melakukan pemantauan di sana, seberapa banyak orang tersadarkan akan situasi yang menghimpit mereka, dan seberapa banyak orang yang apatis? Boleh bercerita, nanti si Aji baru ke Rimba. Coba Aji, karena kan Aji udah beberapa kali tuh ke sana kan. Nanti habis gitu mungkin bisa Rimba menambahi gitu.
apakah masih banyak orang-orang yang tidak sadar akan yang sebenarnya daya dukung lingkungan mereka itu sudah mulai dihancurkan gitu. Mungkin Aji coba. Mungkin secara pemahaman saya ya, di sana itu masih 50-50 antara yang sadar dan yang tidak sadar. Jadi ada beberapa yang memang mereka sudah sadar, tapi nggak ada wadahnya untuk melawan gitu, nggak ada wadahnya untuk menceritakan keluhan. Dan ada juga yang belum sadar, jadi kami jelaskan lah itu begini dampaknya dari PLTU. Tapi mereka nggak percaya. Masa sih sampai segitunya? Masa sih bisa dari apa hubungannya gatal-gatal dengan PLTU? Mereka masih percaya nggak percaya. Padahal sudah dijelaskan segala macam. Jadi itu yang sebenarnya itu menjadi concern ya di situ. Kita harus lebih menyadarkan banyak orang. Kita harus memberitahu lebih banyak orang agar pergerakan kita itu bisa berkembang, agar orangnya nggak itu aja, nggak Bu Nur Hayati aja, nggak Bu Tina aja. Jadi ada ibu-ibu lain yang ingin bersuara, ada bapak-bapak nelayan lain selain Pak Dedi dan Pak Munawar yang mau melawan. Itu saja Bu Mimi. Oke, mungkin itu bagian dari strategi ya. Nah, aku hanya mencoba menambahi sedikit bahwa sebenarnya perusak lingkungan dengan yang memelihara lingkungan mana lebih banyak? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang merusak apa lebih banyak yang memelihara? Meskipun dia tahu bahwa itu bakal mendatangkan bencana, tapi mereka yang penting untung bagi aku kalau di bencana kan dihadapi bersama-sama. Lah kalau aku lapar kan aku sendiri yang hadapi gitu. Benar nggak? Iya. Jadi sebenarnya memang antara yang melindungi dengan yang menggerogoti itu sebenarnya lebih banyak yang menggerogoti. Nah, mungkin ke Rimba deh. Kita santai aja ya ngobrolnya ya. TikTokan aja. Ya, Rimba, bagaimana? Ya, Bu. Rimba. Kalau aku berpikirnya sama ya, aku sepakat dengan Bung Aji yang dikatakan 50-50, khususnya di Kecamatan Pangkalan Susu ya Bu. Masyarakat di sana itu 50-50 yang sudah sadar tentang krisis iklim. Namun kalau kita ke Pulau 9, di sana itu aku rasa mayoritas mereka sudah sadar dengan krisis iklim. Dan mereka sudah sadar perampasan yang terjadi oleh hidup mereka. Namun permasalahannya, mereka belum sanggup untuk melawan itu. Mereka belum memiliki keberanian yang besar untuk melawan PLTU. Karena mungkin dari pengetahuan mereka yang belum memadai, sehingga ketakutan-ketakutan itu masih menghantui mereka, sehingga belum sanggup untuk melakukan perlawanan. Kemudian dengan kesadaran ini sebetulnya bisa kita sebarkan dari kita sendiri gitu kan, yang sudah memiliki kesadaran tentang krisis iklim bisa kita sebarkan lebih luas lagi ke orang-orang yang belum memiliki kesadaran itu sendiri. Mungkin itu Bu Mimi dariku, singkat saya kembalikan Bu Mimi. Ya. Oke, mungkin kita ini ya closing statement aja ya. Udah ngobrol warawiri kesana kemari, kayaknya kita startnya juga sebelum jam 5 tadi itu ya kan. Iya. Jadi closing statement aja. Mungkin dari Rimba dulu, closing statementnya apa? Silakan Rimba. Ya, terima kasih Bu Mimi. Closing statement dariku untuk menghadapi krisis iklim ini, kita harus memiliki prinsip, yaitu melawan dengan bahagia dan berjuang dengan santai.
Itu aja Bu Mimi. Terima kasih. Haji, silakan. Ya, terima kasih Bu Mimi. Kalau dari saya closing statement-nya, kesimpulan dari diskusi kita kali ini, ya segeralah bagi bank-bank yang bersangkutan, bagi bank-bank terutama bank BUMN kita, segeralah menarik pendanaannya terhadap industri batubara. Alihkan ke industri yang terbarukan, industri yang lebih ramah lingkungan. Jangan hanya berkoar-koar tentang green economy, tetapi di belakang itu semua mereka masih tetap mendukung energi kotor. Jangan bermuka dua gitu loh. Jangan bermain dua kaki. Itu saja Bu Mimi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada adik-adik kami semua, anak-anak kami semua, bahwa di tangan kalian lah harapan kami untuk menyuarakan tentang kondisi bumi ini. Di tangan kalian lah arah dari masa depan negara ini. Aku nggak ngajak kalian revolusi, tapi bagaimana aku ngajak kalian untuk menuntut hak kalian, hak masa depan kalian, hak untuk keberlanjutan hidup kalian. Kalian adalah generasi yang akan datang. Nah, perjuangkan itu. Demikian di ruang Sanggar Wisma Sri Kandi. Ya, Wisma Sri Kandi. Kita sudahi sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rimba, Aji. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimba ketawa aja.